Berikutnya informasi seputar ibadah haji, Saudara. Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyebut travel yang memberangkatkan 46 calon haji dengan iming-iming haji furoda atau kuota undangan Raja Arab Saudi tidak terdaftar di Kementerian Agama sebagai lembaga penyelenggara haji khusus. 46 calon haji Indonesia dipulangkan ke tanah air karena tidak menggunakan dokumen resmi jemaah haji sehingga tidak lolos imigrasi. Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat memastikan PT Al-Fatih Indonesia, yaitu travel yang memberangkatkan 46 orang itu, hanya terdaftar sebagai Biro Perjalanan Wisata. Padahal berdasarkan aturan resmi tentang haji, pelaksanaan haji furoda harus melalui penyelenggara ibadah haji khusus yang resmi terdaftar di Kementerian Agama. Sepanjang pengetahuan kami, yang namanya Travel Al-Fatih itu memang bukan PIHK dan tidak berizin dari Kementerian Agama. Kami hanya mensinyalir ya, itu kemungkinannya adalah BPW atau Biro Perjalanan Wisata. Nah, dimanfaatkan untuk itu. Karena kalau yang namanya haji furoda atau undangan dari Tanah Suci itu kan, itu di Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan haji dan umroh, pasal 17 ayat 2 itu harus melalui PIHK yang resmi, penyelenggara ibadah haji khusus. Impian 46 jemaah calon haji Indonesia untuk berhaji di tahun ini pupus. Jemaah calon haji non-kuota atau jemaah furoda asal Indonesia tidak lolos di imigrasi Jeddah karena masuk Arab Saudi menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia yang ternyata palsu. Bandara Jeddah melihat mereka ini menggunakan visa yang diperoleh dari Singapura dan ternyata visa ini visa palsu. Nah, mereka maka begitu tiba di Saudi Arabia, di Jeddah, kemudian setelah diperiksa imigrasi Saudi, ternyata mereka menggunakan visa palsu. Bahkan Kemenak Jawa Barat menyebut kantor PT Al-Fatih Indonesia Travel di Jalan Panorama 1 nomor 37 Lembang, Kabupaten Bandung Barat merupakan penginapan Pondok Cahaya, bukan agen atau perusahaan pemberangkatan jemaah haji. Kami cek PT Al-Fatih Indonesia ini tidak terdaftar sebagai PIHK di Kementerian Agama. Oleh karena itu kami tidak punya kewenangan untuk menindak ini, dan namun demikian kami sudah menugaskan PHU KBB untuk menelusuri keberadaan PT Al-Fatih ini karena disinyalir ini berdomisili di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Haji furoda merupakan haji non-kuota yang berangkat dengan menggunakan visa mujamalah atau undangan pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pelaksanaan haji furoda harus melalui penyelenggara ibadah haji khusus yang resmi terdaftar di Kementerian Agama. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa dari Mekah, Arab Saudi. Selamat petang waktu Indonesia, Nitya. Bagaimana perkembangan terkini soal 46 calon haji furoda yang dipulangkan dari Mekah, Nitya? Selamat petang waktu Indonesia, selamat siang waktu Arab Saudi. Rahmat Ibrahim, memang kalau 46 jemaah haji ini, karena mereka tertahannya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah tanggal 30 Juni, selang sehari setelahnya mereka sudah dipulangkan kembali ke tanah air. Alasannya jelas, seperti materi yang sebelumnya Anda sampaikan, bahwa karena mereka tidak memiliki atau tidak ada kecocokan data ketika mereka melewati imigrasian di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Jadi sebenarnya ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh travel yang memberangkatkan mereka. Yang pertama, karena travel yang berangkat ini tidak terdaftar secara resmi di penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi kalau di Kementerian Agama itu kan mereka sebenarnya mengelola pemberangkatan jemaah haji reguler saja, yang masa tunggunya sekarang bisa sampai 25-30 tahun. Nah, sementara kalau PIHK itu biasanya adalah memang travel-travel yang melaporkan langsung jemaah-jemaah yang akan diberangkatkan
menggunakan visa mujamalah atau visa furoda tadi. Visa furoda ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat biasa diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara, kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai mitra dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Permasalahan yang kedua adalah pelanggaran yang dilakukan oleh travel yang memberangkatkan 46 jemaah haji kemarin karena mereka menggunakan visa mujamalah yang bukan dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Terakhir informasi yang saya terima, mereka menggunakan visa mujamalah atau visa furoda yang sebenarnya dikeluarkan pemerintah Arab Saudi untuk mitra mereka yang berada di negara Singapura dan Malaysia. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan ketidakcocokan data ketika para jemaah ini melalui proses imigrasi sehingga akhirnya sempat ditahan di bandara dan dibantu oleh panitia penyelenggara ibadah haji untuk proses pemulangan kembali ke tanah air. Informasi terakhir yang saya terima, sebenarnya PIHK sedang mengurus visa furoda atau visa mujamalah ini untuk 1.600 jemaah haji Indonesia. Namun karena memang waktunya sudah sangat sempit begitu ya, tinggal 4 hari lagi menjelang wukuf di Arafah tanggal 8 Juli. Jadi informasi yang terakhir saya dapatkan, ini belum ada kepastian apakah 1.600 jemaah haji tadi bisa mendapatkan visa untuk kemudian dilaporkan oleh PIHK kepada Kementerian Agama untuk bisa berangkat ke Mekah menunaikan rangkaian ibadah haji sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti. Memang ini merupakan bukan ranah Kementerian Agama, Ibrahim. Jadi untuk visa mujamalah ini yang memberangkatkan adalah atau mengelola adalah PIHK melaporkan kepada Kedutaan Besar Indonesia. Jadi bukan ranahnya Kementerian Agama, dengan ranahnya Kementerian Luar Negeri. Kementerian Agama hanya memastikan bahwa mereka sudah terdaftar dan kemudian bisa masuk untuk berada di Tanah Suci atau Mekah, Ibrahim. Baik, Nitya, lalu bagaimana saat ini, apa yang tengah berlangsung prosesi ibadah haji, tahapan ibadah hajinya? Ya, kalau proses ibadah haji, tadi ini gambar yang Anda tampilkan di layar televisi adalah gambar untuk pemeriksaan ya. Pos-pos pemeriksaan ini memang masih ada, karena masih ada jemaah-jemaah haji yang berada dari negara lain melalui proses jalur darat, masih ada pos pemeriksaan. Saya terakhir dari Madinah ke Mekah itu melalui proses pemeriksaan 3 kali. Sementara kalau sudah masuk Mekah, selama jemaah ini memiliki visa haji ya, saya tekankan visa haji, bukan visa ziarah. Karena ada juga beberapa jemaah yang kemudian mencoba masuk menggunakan visa ziarah, padahal tidak diperbolehkan. Nah, jemaah yang sudah memiliki visa haji berada di Mekah, mereka bisa masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan sholat dan lain-lain. Namun per hari ini, hingga nanti tanggal 13 Zulhijjah, bus sholawat yang biasanya dioperasikan untuk mengangkut jemaah haji Indonesia dari pemondokan ke Masjidil Haram ini diberhentikan sementara. Alasannya 2. Yang pertama, karena memang akan dialihkan untuk mobilisasi jamaah haji Indonesia prosesi wukuf Arafah. Yang kedua adalah ini sebagai cara halus dari panitia penyelenggara ibadah haji supaya jemaah haji Indonesia di pemondokan saja, di hotel saja, istirahat menghemat tenaga. Karena kita tahu bahwa cuaca di sini sangat ekstrim, suhunya bisa sampai 45 derajat bahkan lebih. Tentu doanya tidak sampai 50 derajat ya, tapi lebih baik untuk menghemat tenaga, menyimpan waktu untuk menunaikan rukun haji yang memang lebih penting dibandingkan hal-hal yang sifatnya ini bisa ditunda setelah pelaksanaan puncak haji nanti. Jadi imbauannya seperti itu. Wakil Menteri Agama memiliki imbauan 2 hal sebelum Menteri Agama tiba di Mekah ya. Bahwa yang pertama adalah sebaiknya yang berada di Indonesia lebih hati-hati untuk memilih travel perjalanan agar tidak menjadi korban. Kemudian yang kedua adalah agar jemaah haji yang memang sudah berada di Mekah menghemat tenaga, banyak minum air putih. Karena hingga sampai saat ini sudah ada 1.000 jemaah dari Indonesia yang masuk daftar resiko tinggi, sehingga mungkin mereka akan didaftarkan untuk safari wukuf atau dibantu dengan bus yang dimodifikasi supaya tetap bisa menunaikan wukuf di Arafah. Saat ini, Rahmat Ibrahim, kalau saya bisa menambahkan, Menteri Agama sudah berada di Mekah sejak dini hari tadi dan sudah menunaikan ibadah umroh, akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri agama dari negara-negara yang memang memiliki kuota untuk mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi. Kita akan nantikan apa saja hasilnya dan bagaimana tinjauannya untuk hari ini. Saya kembalikan ke Anda. Semoga lancar nanti ibadah haji di sana dan selamat bertugas kembali bagi Anda Nitya Anisa yang melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih Nitya.